setelah pengumuman hasil suara pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI. Sejumlah peserta kongres marah karena merasa banyak suara yang hilang. Menurut salah satu peserta kongres, situasi di dalam lokasi kongres yang berlangsung tertutup sempat tegang, namun tetap kondusif. Setelah terjadi perdebatan, akhirnya diputuskan dilakukan pemilihan ulang untuk posisi Wakil Ketua Umum. Dalam pemilihan awal, Zainuddin Amali dan Yunus Nusi mengungguli perolehan suara dan terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Sementara Ratu Tisha berada di posisi ketiga dengan 44 suara. Hasil pemilihan ulang, Ratu Tisha justru mendapat suara terbanyak. Disusul Yunus Nusi, kemudian Zainuddin Amali dengan masing-masing suara 54, 53, dan 44. Namun di akhir pemilihan ulang, Yunus Nusi justru mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum terpilih, sehingga Menpora Zainuddin Amali yang tadinya tersingkir, kini meraih kursi Wakil 2 Ketua Umum PSSI 2023-2027. Untuk mengetahui situasi terkini dari Kongres Luar Biasa PSSI, kami terhubung dengan rekan Nadia Valeri di Hotel Shangri-La, Jakarta. Selamat sore, Nadia. Apa agenda yang tengah berlangsung saat ini dari Kongres Luar Biasa PSSI? Ya, selamat malam Reinhardt dan juga pemirsa. Saat ini agenda yang masih berlangsung di dalam Kongres Luar Biasa PSSI 2023 adalah perhitungan suara untuk menentukan siapa saja 12 kandidat yang akan duduk di kursi Komite Eksekutif maupun Exco PSSI untuk periode 2023 hingga 2027, di mana hingga saat ini perhitungan perolehan suara masih dilakukan dan kami juga masih menunggu penetapan siapa saja yang akan menjadi 12 kandidat terpilih untuk Komite Eksekutif pada periode 2023 hingga 2027 mendatang. Tadi Reinhardt dan juga pemirsa, sejauh ini sudah ada 3 nama yang secara otomatis masuk ke dalam jajaran kepengurusan baru PSSI hingga periode 2027 mendatang, di mana jabatan Ketua Umum diraih oleh Erick Thohir. Menteri BUMN RI dengan perolehan suara yang cukup tinggi tadi, hampir 75% memilih Erick Thohir dari total 86 pemilih pada hari ini yang hadir langsung di Kongres Luar Biasa. Kemudian jabatan Ketua Umum ini diperoleh oleh 2 kandidat tadi. Yang pertama yakni Ratu Tisha selaku mantan Sekjen PSSI periode 2017 hingga 2020, dan jabatan Wakil Ketua Umum 2 diraih oleh Zainuddin Amali selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia setelah Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan mundur dari jabatan Wakil Ketua Umum, sementara sebelumnya ia memperoleh perolehan suara paling banyak kedua dengan total 53 suara yang diraih. Terkait dengan siapa saja yang akan duduk di bursa dari kandidat untuk Exco PSSI ini, memang ada sejumlah nama yang menarik perhatian. Duduk di jajaran pemerintahan ada Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, kemudian juga ada dari BUMN Arya Sinulinga, dan juga nama tokoh besar di media ada Syafril Nasution. Tentunya kita sama-sama menanti apakah ketiga nama ini akan masuk ke dalam kandidat yang terpilih sebagai Exco PSSI periode 2023 hingga 2027 mendatang. Sementara nantinya Reinhardt dan juga pemirsa, setelah terpilihnya Exco PSSI dan ini menandakan 15 jajaran baru kepengurusan PSSI ini seluruhnya sudah terpilih. Nanti juga untuk Ketua Umum PSSI terpilih, Menteri BUMN Erick Thohir juga akan menyampaikan pidatonya di hadapan seluruh hadirin. Dan tadi juga informasi yang kami dapat, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali juga akan menyampaikan sepatah dua patah kata pada saat penutupan Kongres Luar Biasa 2023 sore hari nanti. Ya, Reinhardt. Baik, terima kasih Nadia Valeri. Kita akan tunggu nanti hasil penghitungan suara untuk Exco PSSI. Ya, Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Hasil itu diketahui setelah pemilihan yang berlangsung di Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Shangri-La, Jakarta. Erick Thohir. Erick Thohir.
Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Hasil itu diketahui setelah pemilihan yang berlangsung di Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Shangri-La Jakarta. Erick Thohir meraih 64 suara dari 86 voters. Kongres Luar Biasa PSSI 2023 dimulai pada pukul 9 pagi. Pengambilan suara Ketua Umum dilakukan setelah rangkaian pembukaan dan sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Selain Erick Thohir, 3 calon ketua umum lainnya turut hadir yaitu Lanyala Mataliti, Arief Putra Wicaksono, dan Doni Setiabudi. Lanyala Mataliti memperoleh 22 suara, sementara 2 calon ketua umum lainnya tidak memperoleh suara. Pasca dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum PSSI baru, Erick Thohir menyampaikan ambisinya membenahi sepak bola Indonesia. Menurutnya hasil pemilihan ini belum merupakan kemenangan, melainkan ajang pembuktian misinya untuk membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi. Ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi, tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Dalam bisnis olahraga, Erick Thohir memiliki rekam jejak yang mumpuni. Ia pernah memiliki saham di klub NBA yakni Philadelphia dan klub MLS DC United. Sementara dalam dunia sepak bola, Erick melebarkan sayapnya dengan membeli saham klub raksasa Italia Inter Milan pada 2013 lalu. Ia juga memiliki saham mayoritas pada klub Liga Inggris Oxford United. Erick Thohir juga memiliki segudang pengalaman memimpin organisasi olahraga dalam negeri. Ia pernah menjadi Ketua Umum PP Perbasi pada 2006 hingga 2010 dan tercatat pernah menjadi Ketua Komite Olimpiade Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019. Erick Thohir juga memiliki saham di klub Persis Solo dengan menggandeng putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dibalik ada harapan baru dengan Ketua Umum PSSI yang baru terpilih, Erick Thohir, banyak pula pekerjaan rumah yang menanti Ketua Umum PSSI yang baru ini. Apakah 3 program Erick Thohir, yakni melanjutkan Liga 2 dan 3, membenahi wasit dan juga memakai VAR di Liga, mampu mengangkat marwah sepak bola Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan pemain Timnas yang juga pernah menjadi pelatih Timnas U16, Fakhri Husaini. Selamat sore, Bung Fahri. Halo, selamat sore. Baik, Bung Fahri, langsung saja, apa tanggapan Anda melihat terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang baru dengan 3 program unggulan yang kemudian akan dibawa sebagai Ketua Umum PSSI? Ya, pertama selamat untuk Pak Erick Thohir, kemudian untuk Tisa dan Pak Amali ya, yang terpilih sebagai Ketua Umum serta Wakil Ketua Umum. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa jabatan ini bukan hadiah, ini amanah. Amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pemegang jabatan tadi, ketum, wakil ketum, termasuk exco. Ya, ini bukan hadiah, sekali lagi ini amanah. Amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Itu satu. Yang kedua, ini menarik ini jajaran pengurus yang sekarang ini. Ada sudah lama Ketua Umum PSSI itu tidak dipegang oleh orang pemerintah ya. Artinya ini kembali lagi mengingatkan saya kembali ketika masa zamannya Pak Kardono atau Pak Azwar Anas waktu itu. Nah, ini tentu harapan yang paling utama adalah bisa membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah, kemudian membangun hubungan harmonis dengan seluruh stakeholder sepak bola lainnya, gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini,
harapan saya nih. Kemarin sebenarnya kami dari mantan-mantan pemain nasional di wilayah Jawa Timur, kemarin kami sudah menyampaikan ya melalui beberapa media lokal, ada 14 harapan mantan pemain nasional itu kepada pengurus terpilih siapapun itu ya. Kemarin Tapi itu kita masih belum tahu Bu? siapa yang terpilih, sekarang kepada Pak Erik ya. Ada 14, tapi intinya kalau saya boleh rangkum itu pertama adalah prestasi tentu ya, kemudian infrastruktur, yang ketiga kebijakan. Ini poin penting dari 14 itu ya. Jadi kami berharap Pak Erik dan timnya ini nantinya bisa mewariskan warisan yang warisan kebaikan ya. Warisan kebaikan kepada generasi penerus PSSI berikutnya gitu. Jadi bukan mewariskan masalah, mewariskan warisan kebaikan. Warisan kebaikan itu apa? Satu, prestasi, yang kedua infrastruktur, yang ketiga kebijakan tentunya. Kebijakan ini tata kelola organisasi yang lebih baik, kemudian tata kelola kompetisi yang berkualitas, tata kelola kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play dan respect. Ya, kemudian yang paling penting adalah tata kelola kompetisi sepak bola usia muda. Oke. Jadi ini 3 poin ini ya yang saya harapkan bisa diwariskan oleh Pak Erik ketika beliau berakhir masa jabatannya 4 tahun yang akan datang. Baik, Bung Fahri. Jadi ada tidak mempersulit. Jadi soal tata kelola ini juga menjadi salah satu sorotan Anda ya. Bagaimana dengan program-program yang kemudian disampaikan oleh Erick Thohir ini? Melanjutkan Liga 2 dan juga Liga 3, membenahi wasit, memakai VAR. Apakah menurut Anda 3 program ini kemudian mampu untuk mengangkat marwah sepak bola Indonesia? Ya, ini yang saya sampaikan tadi sebenarnya itu sudah termasuk ke dalam 14 poin yang kami sampaikan ya, yang disampaikan oleh mantan-mantan pemain nasional dari Jawa Timur ya. Kualitas wasit, kemudian melanjutkan liga, tata kelola, melanjutkan liga itu sudah termasuk dalam tata kelola kompetisi ya. Tentu melanjutkan kompetisi ini penting karena ya kita bisa lihat sendiri sekarang pertandingan-pertandingan di Liga 1 itu ya. Mungkin kalau hanya untuk hiburan ya itu bisa saja menjadi sebuah hiburan gitu. Tapi kalau untuk prestasi apa yang bisa kita lihat kalau pertandingan itu liga itu tidak ada kompetisinya, tidak ada degradasinya. Ya semua ya seperti layaknya pertandingan uji coba saja kalau saya lihat itu gitu. Karena buat mereka berada di dasar klasemen juga nggak akan terpengaruh. Mereka tetap akan main di Liga 1. Kemudian untuk teman-teman yang di Liga 2 juga, ini kan ketika kompetisi ini berhenti, mereka sudah mengeluarkan biaya banyak, melakukan persiapan yang cukup baik ya. Tiba-tiba kompetisi ini berhenti gitu. Nah, padahal harapan mereka adalah mereka bisa bermain, melanjutkan kompetisi dan akan ada promosi ke Liga 1. Begitu juga dengan tim Liga 3. Jadi ini yang saya bilang tadi, yang kami sampaikan mantan-mantan pemain tim nasional dari Jawa Timur itu adalah mengenai tentang tata kelola organisasi ini, tata kelola kompetisi. Ya, baik, Bung Fahri, maaf saya potong. Apa yang disampaikan di menjadi visi misinya Pak Erik, 3 visi misi tadi, melanjutkan Liga 1, Liga 2, VAR, kemudian kualitas wasit, ya itu masalah di sepak bola kita. Tapi untuk VAR masalah, kalau untuk VAR ya, VAR ini saya jadi khawatir nanti ini, kalau misalnya VAR dipakai, ini bisa jadi pertandingan sepak bola di Liga Indonesia itu nggak selesai 2 kali 45 itu. Bisa 3 jam nggak selesai itu, karena masing-masing ya persoalannya seluruh stakeholder kita siap nggak untuk VAR itu. Jadi bisa jadi nanti kemudian pengadaan VAR ini tidak realistis begitu ya? Kalau sekarang belum, ya. Bukan VAR itu kita perlukan, tapi VAR itu kan sebenarnya untuk membantu kinerja wasit saja kan itu. Baik Bung Fahri. Ya kan? Ya. Kami ketika ada keputusan yang menurut dia ada keraguan-raguan, dia minta bantu di VAR. Minta melihat kembali video itu. Nah, baik.
Ya, ini hanya VAR sekarang hanya bisa menjadi penentu, membantu kinerja wasit di negara-negara yang budaya sepak bolanya udah top level lah. Oke, baik Bung Fahri, kita bisa menangkap poin-poin Anda tadi meskipun singkat, tapi mudah-mudahan ini semua menjadi harapan pada ketum dan juga pengurus PSSI yang baru dari KLB yang terjadi pada hari ini. Tapi terima kasih banyak untuk perspektif Anda. Terima kasih banyak Bung Fahri Husaini sudah bergabung di Newsroom sore hari ini. Dan usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi lain, diantaranya mengenai Kejaksaan Agung menyatakan tidak mengajukan banding atas putusan 1,5 tahun terdakwa Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tetap bersama kami.